Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Al-Ayah. Tiada kata yang indah selain pujian yang pantas diberikan kepadanya. Pengabdian dan penyembahan hanya kepadanya, Sang pemberi nikmat dari segala kebahagiaan, yang tak pandang kasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus Rasul-Nya dengan segala petunjuk din al-haqnya. Alhamdulillah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap wajah, bersilaturahmi dalam acara Thalabul Ilmi, yang mana kegiatan ini biasa dilaksanakan pada setiap bulan Ramadan. Alhamdulillah pula, pada kesempatan ini, pada keadaan yang sekarang, yang mana di luaran sana terjadi pandemi, yaitu corona, yang tiada lain kita semua telah mengetahui, yang menjadikan dari setiap kita itu merasakan kekhawatiran, merasakan rasa cemas, dan menimbulkan pemikiran bagaimana cara kita untuk bisa menjalani Ramadan kali ini dengan benar-benar tenang, dengan benar-benar nikmat. Tapi di balik itu semua, insya Allah kita bisa menjalaninya, kita bisa melewatinya, karena kita yakin setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, bahwa tiada lain Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Nah, tujuan diciptakannya manusia itu tiada lain untuk beribadah, yang mana ibadah tersebut kita sering sebut dengan kata iman, beriman. Dan pasti tidak asing lagi bagi kita apa yang disebut dengan iman itu, bagaimana beriman itu. Dengan adanya iman, kita mampu melaksanakan ibadah, meyakini adanya Allah, dan menjalankan segala perintah serta menjauhi larangannya. Apakah hanya dengan memiliki iman kita bisa melakukan beribadah? Tapi setelah kita memiliki rasa iman, setelah kita merasa bahwa kita itu telah beriman, pasti setelah itu kita akan melaksanakan suatu perubahan. Karena dengan iman kita meyakini bahwa apa yang ada di bumi itu tidak selamanya buruk, tidak selamanya baik. Nah,
maka dari itu, adanya iman, kita pasti akan melaksanakan sebuah hijrah. Nah, apa sih yang disebut hijrah itu? Hijrah itu adalah sebuah peralihan atau perubahan dari yang baik menuju lebih baik. Dari yang sudah baik, meningkatkan lagi kepada yang lebih baik. Nah, pasti kita akan banyak timbul pertanyaan, kapan sih kita akan melaksanakan hijrah? Terus pasti banyak juga gitu alasan-alasan kenapa kita harus melaksanakan hijrah. Kapan waktu yang tepat? Jika seseorang ditanya, kapan kamu akan hijrah? Kapan kamu akan hijrah? Pasti rata-rata dia akan menjawab, nanti kalau sudah siap, nanti kalau sudah mendapatkan hidayah, nanti kalau sudah kaya, nanti kalau sudah menikah, nanti kalau sudah tua. Pasti jawabannya nanti, dan nanti. Tidak ada kata lain selain nanti. Ketika kita menanyakan kepada seseorang, kapan kita akan berhijrah? Pasti tiada lain jawabannya, tidak sedikit yang menjawab nanti, dan nanti. Terus, hal apa sih yang perlu kita hijrahkan? Ada dua hal yang perlu kita hijrahkan. Di antaranya adalah hijrah diri yang pertama, yang kedua hijrah sosial. Apa yang dimaksud dengan hijrah diri? Yaitu merubah diri kita sendiri yang awalnya belum baik menjadi baik, yang telah baik menjadi lebih baik. Terus hijrah sosial. Apa yang dimaksud dengan hijrah sosial? Yaitu jika zaman dahulu para sahabat dan Rasul itu melakukan hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, itu pasti alasannya baik. Tiada lain hanya untuk mencari perubahan atau ingin menyebarkan agama yang dulu kan bangsa Arab sebelum Islam itu masih jahiliyah. Nah, usaha Rasul itu dengan cara hijrah, beliau memberikan ceramah-ceramah pertama secara sembunyi-sembunyi, kedua secara terang-terangan. Itu adalah usaha beliau dalam menyebarkan Islam pada masanya. Nah, untuk kita hijrah sosial di sini adalah bagaimana kita bisa mencari pergaulan-pergaulan baik untuk diri kita sendiri. Contohnya, ketika kita berada di lingkungan di sini, di kampung kita sendiri, alhamdulillah kebanyakan atau bisa disebut kampung kita itu kampung yang baik, ataupun dulu bisa disebut kampung santri, yang mana isinya itu santri-santri yang terus mengkaji ilmu. Nah, di sini hijrah sosial itu bagaimana kita bisa menempatkan diri kita itu di jalan yang baik, di satu tempat yang baik, yang mana tempat itu bisa memberikan efek baik juga kepada diri kita sendiri. Nah, ketika kita telah melaksanakan hijrah itu, bagaimana kita mengetahui ukuran baik, apakah telah baik diri kita atau belum? Atau mungkin ketika kita melaksanakan hijrah, apakah itu hanya semata-mata menggugurkan kewajiban kita? Maksudnya kita ingin disebut orang yang beriman, kita berhijrah, kita menyebarkan
perbuatan baik. Kita terpaksa melakukan hal itu hanya untuk menggugurkan kewajiban kita. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu balik lagi kepada diri kita. Apakah diri kita telah merasakan dari perbuatan-perbuatan kita itu ada efeknya tidak kepada diri kita? Ada rasa gregetnya tidak gitu ke Allahnya. Jadi kita tuh merasa greget bahwa ketika kita telah melaksanakan hijrah, kita lebih penasaran lagi, ingin dekat lagi kepada Allah, ingin mencari lagi ruang-ruang untuk kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah. Yaitu dengan cara apa? Ya tadi, hijrah diri, hijrah sosial. Menempatkan diri kita itu di mana, bagaimana, seperti itu. Nah, setelah itu, dalam hijrah itu pasti kita perlu kesungguh-sungguhan. Nah, dalam kesungguh-sungguhan itu Allah menjanjikan bagi orang yang sungguh-sungguh dalam berhijrah, bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam berjihad, Allah menerangkan dalam firman-Nya yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ketika kita telah melaksanakan hijrah dan sungguh-sungguh dalam berhijrah itu, Allah menjanjikan sebuah rahmat, sebuah ampunan. Nah, saya kembalikan lagi, apakah penting rahmat dan ampunan itu bagi kalian ataupun bagi diri saya sendiri? Sungguh sangat penting. Kenapa? Karena bentuk dari rahmat itu adalah sebuah kasih sayang, rasa kasih, rasa cinta Allah kepada seorang hambanya dengan melapangkan rezekinya, dengan memberi kesehatan. Tidak ada satu rahmat, tidak ada satu kenikmatan selain nikmat sehat. Kenapa? Karena ketika kita merasakan sehat, kita akan benar-benar merasakan nikmatnya hidup. Ketika kita hidup, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan usaha kita sendiri. Seperti itu. Terus janji Allah yang kedua adalah ampunan. Nah, tentu sangat penting kembali ampunan bagi kita. Kenapa? Karena dari setiap orang kita pasti pernah melakukan sebuah kehilafan, melakukan sebuah kesalahan, yang mana dengan kesalahan tersebut kita perlu ampunan, kita perlu memohon kepada Allah. Semoga kehilafan kita, kesalahan kita bisa Allah ampuni dan Allah kasih kita jalan menuju surganya. Terus dalam ayat lain pun Allah mengatakan, yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, mereka adalah lebih tinggi derajatnya, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, janji Allah yang berikutnya itu yaitu ditinggikan derajatnya dan diberi kemenangan. Orang mana, manusia belahan bumi mana yang tidak mau jika derajatnya ditinggikan? Pasti semua orang mau derajatnya ditinggikan, diberi kemenangan, pasti mau. Maka marilah kita bersungguh-sungguh, marilah kita berjihad dengan rasa serius, karena janji Allah itu pasti, janji Allah itu nyata. Ketika Allah tidak memberikan hari ini, Allah akan memberikannya di hari kemudian. Jika Allah tidak memberikannya di dunia, Allah akan memberikannya nanti di akhirat.
Jangan khawatir, janji Allah itu tidak sama seperti dengan janji makhluknya. Ketika makhluk itu berkata A, tapi pembuktiannya tidak A. Tapi janji Allah itu nyata, janji Allah itu pasti. Terus tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa proses berhijrah itu tidak semudah apa yang kita katakan. Kenapa? Karena dalam berhijrah itu pasti banyak tantangannya, pasti banyak halangannya, baik dari diri kita sendiri ataupun dari lingkungan kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menangani sebuah halangan-halangan tersebut? Karena tidak ada sebuah jawaban yang benar selain dari diri kita. Maksudnya, ketika kita mempunyai satu pertanyaan dan pasti kita mendapatkan jawaban dari orang lain, pasti kita akan memiliki sebuah jawaban terlebih dahulu sebelum kita menerima jawaban dari orang lain. Tapi orang-orang yang baik itu adalah orang yang bisa menerima apa yang orang lain sarankan kepada kita. Tentunya saran itu adalah saran yang baik bagi kita, saran yang bisa membangun diri kita sendiri. Untuk jawaban bagaimana menanganinya, yaitu ketika kita yakin dan ketika kita memutuskan sesuatu, baik itu dalam proses hijrah kita atau dalam proses kita untuk meraih kepada sesuatu hal yang baik, kita akan senantiasa menguatkan tekad kita tadi, bersungguh-sungguh dan hanya mengharapkan ampunan, hanya mengharapkan pertolongan dari Allah. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan itu bisa Allah permudah serta diperlancar. Terus pada intinya hijrah itu dua hal. Ada yang dituju, ada yang ditinggalkan. Ketika kita mempunyai suatu keinginan, pasti ada sesuatu yang mesti kita usahakan dan ada sesuatu yang mesti kita relakan. Kalau kita ingin menuju sesuatu yang lebih baik, tentunya kita harus meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Kita tidak bisa bergerak kalau hati kita masih terikat, pikiran kita masih terpikat, dan langkah kita masih terhambat oleh sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka tinggalkanlah, maka lepaskanlah, maka bebaskanlah. Jadi ketika hati kita masih asa-asa, masih belum sepenuhnya untuk berhijrah, maka segeralah lepaskan apa yang membuat kita terhambat, maka bebaskan, maka tinggalkan. Yang kedua, hijrah itu berat kalau kita belum bisa move on. Move on dari masa lalu menuju masa depan, move on dari mantan menuju teman seiman, move on dari keputusasaan menuju harapan, move on dari kegelapan menuju cahaya kehidupan. Seseorang pernah mengatakan, hidup itu terlalu indah jika kita hanya memikirkan hal yang membuat kita gelisah. Waktu kita terlalu bernilai untuk hanya memikirkan hal-hal yang membuat kita merasa cemas, membuat kita merasa terpuruk. Waktu kita itu mahal,
bukan untuk memikirkan hal-hal yang bisa membuat kita terpuruk. Terus waktu kita itu terlalu istimewa lah hanya untuk digunakan memikirkan apa yang orang-orang katakan kepada kita, apa yang orang lain pandangi tentang diri kita. Maksudnya, jika orang lain memandang kita itu baik atau mengatakan hal-hal baik kepada kita, bisa jadi hal itu bisa diterima. Tapi ketika orang lain berbicara seenaknya tanpa berpikir panjang mengenai sebuah mimpi kita dan orang itu menjatuhkan mimpi kita dengan omongan-omongannya, kita tidak perlu untuk memikirkannya. Kenapa? Itu hanya membuang-buang waktu kita saja. Karena diri kita yang berusaha, diri kita yang berikhtiar, kita tahu cara mana yang kita mesti hadapi, dan kita tidak sedikit pun menyusahkan orang yang berbicara kepada kita dengan menjatuhkan kita. Walaupun kita itu makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari orang lain, tapi ketika kita mampu berusaha sendiri terlebih dahulu, maka laksanakanlah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Seorang Bapak filsafat mengatakan, jika kita ditanya, jangan dulu dijawab, tapi pikirkanlah. Dan jika kita diminta untuk memberi sebuah nasihat, dan jangan dulu dikatakan, tapi balik lagi kepada diri kita. Apakah nasihat itu benar, cocok untuk orang yang meminta? Dan ketika kita tidak mampu untuk berbicara, maka diamlah. Karena dengan diam kita akan mengurangi sebuah kesalahpahaman. Akhirul lisan, innamal ilmu bita'allum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.